dalam pembangunan, sehingga ada terjadi pemerataan dari Jawa dan luar Jawa, hilirisasi, dan fokus pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita mengangkat isu-isu UMKM yang menjadi fokus perhatian bangsa hari ini. Nah, itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Pak. Jadi gini, hari ini sudah mulai masuk pada implementasi ya konsep-konsep ekonomi Pancasila dalam materi-materi pembangunan yang digagas oleh Pak Prabowo melalui Astacita. Dan salah satu diantaranya tadi sudah disampaikan masalah UMKM. Nah, karena itu kalau kita mencoba bicara tentang ekonomi Pancasila, sebenarnya ekonomi Pancasila ini pertama kali dulu diusulkan oleh Pak Emil Salim, ya, tahun berapa itu, dan dimuat di salah satu media, kemudian diperkuat oleh Mubiarto, lalu kemudian didukung sepenuhnya oleh Pak Sumitro Yoyokusuma. Nah, tiga pendekar inilah yang mempelopori lahirnya istilah ekonomi Pancasila itu, dan ini lahir sebagai respon terhadap realitas kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu yang lebih berorientasi pada ya kapitalis, ya liberal. Nah, oleh karena itu maka ketiga tokoh itu mencoba bagaimana ekonomi Pancasila itu kita kembalikan kepada sistem ekonomi Indonesia yang mencerminkan ideologi dan falsafah bangsa, yaitu kekeluargaan, keadilan, kegotong royongan, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dalam bentuk institusional itu lahirlah koperasi, itu koperasi, kemudian ada BUMN, macam-macam lahir, dan tentu yang sekarang ini ada UMKM yang pada hari ini kita bahas. Nah, karena itu nanti akan kita melihat bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila dalam perspektif sistem ekonomi Pancasila itu, bila itu diterapkan ya di dalam UMKM, dan juga barangkali yang diketuai oleh saudara Andi Sinulinga ini masalah hilirisasi. Bagaimana hilirisasi ini sebagai sebuah strategi pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bagaimana supaya rakyat ini menjadi pelaku-pelaku ekonomi, ya bukan hanya sekedar kebagian, ya, tetapi menjadi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentu juga nanti akan mendorong ada pemerataan ekonomi, ya, karena sebenarnya juga kalau kita bicara ekonomi dari dulu sampai hari ini kan itu di dalam perspektif teori kan selalu ada pertumbuhan dulu atau pemerataan dulu, itu kan dulu ya, jadi diskusi-diskusi. Dan saya kira nah ini coba Uco yang lebih paham masalah hilirisasi karena sudah pernah melakukan pertemuan di Universitas Syakuala dan lanjut di mana. Nah, konsepnya seperti apa gitu. Ini kita bahas hari ini. Ayo silakan. Nah, ini langsung jelasin dong hilirisasinya gimana. Ya, jadi teman-teman begini, kita ini sudah kerja mendorong ikut menyukseskan program pemerintah terkait hilirisasi non tambang, ya. Ini hilirisasi komoditi hortikultura. Nah, itu ada beberapa item. Nah, kemarin kita sudah ke Aceh terkait nilam kita yang hampir 90% suplai dunia itu ada di Indonesia. Nah, yang bisa diekstrak turunannya macam-macam, turun kakao dan lain-lain. Nah, di Jambi kemarin kita mendorong itu ada kayu manis, apa namanya, cinnamon, biasa sering kita bilang itu. Jambi itu mensuplai 60% kebutuhan kayu manis kita. Jambi ya, besar sekali. Lalu kelapa dalam dan karet. Nah, mudah-mudahan model-model ini itu bisa menjadi bisnis model di seluruh provinsi. Ya, kan semangatnya itu kayak kayu manis itu. Jangan jual mentah balik kemari dalam bentuk powder, padahal cuma powder aja. Masa bikin powder aja kita nggak mampu.
untuk kebutuhan lokal kita. Kira-kira begitu dan kalau tadi disampaikan Pak Idrus semangat ekonomi Pancasila seperti yang sudah digagas oleh Pak Emil Salim, oleh Pak Prof Mupriarto dari UGM, termasuk ayahanda Pak Prabowo, Pak Sumitro, sebenarnya ini tinggal eksekusinya saja. Semangatnya, kemauannya, kami yakin ini sudah benar. Tinggal bagaimana ini menjadi gerakan semesta. Tidak hanya aja program pemerintah itu. Jadi kita itu punya sistem pertahanan semesta ya, hankam merata. Kenapa di bidang pertahanan keamanan kita melibatkan semuanya? Nah di bidang ekonomi ini juga harus ada sistem pertahanan kekuatan kemandirian ekonomi semesta. Kita kerja dan Golkar mulai di situ ikut mendorong itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ayo ada lagi. Nah, makanya hari ini kita hadirkan ada pembicaranya dari Bappenas, dari UMKM, dan dari kampus serta dari Golkar untuk bisa melihat itu secara utuh, sehingga nanti dalam pengambilan langkah-langkah program Partai Golkar ke depan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bang, untuk Golkar sendiri apa yang sudah dilakukan Golkar, Bang, untuk pengembangan UMKM di Indonesia? Ayo, Ucok. Ya kita yang tadi saya sampaikan itu yang kita kerjakan. Jadi Golkar tidak mungkin mengambil wilayah pekerjaan masyarakat ini. Ini kan sudah dikerjakan oleh masyarakat. Katakanlah misalnya ya di Aceh itu ada nilam. Daun nilam itu diekstrak menjadi minyak, minyak atsiri lah, minyak nilam. Itu masyarakat udah kerja. Kayak pertanian di bawah itu masyarakat udah kerja. Pekerjaan masyarakat ini nggak boleh diambil oleh Golkar, oleh elit-elit. Apalagi pekerjaan pertanian diambil oleh institusi-institusi pebisnis besar. Kalau ini pekerjaan masyarakat, yang perlu dilakukan oleh partai politik termasuk Golkar adalah mendorong ini supaya aktivitas ini terjadi. Pertama, modernisasi. Ini yang karena itu partai memfasilitasi itu. Hulunya kan pertanian, hulunya semakin besar hulunya maka itu semakin besar hilirnya. Kalau hulunya maksimal maka itu akan terjadi gerakan semesta, itu banyak orang di situ. Kami ingin katakan satu poin aja, nilam itu kalau per hektar bisa maksimal dengan harga 600.000 per liter, itu 1 hektar itu orang bisa berpenghasilan 8 juta per bulan. Itu baru dari satu aja itu. Ya. Kita punya tahan yang luas, lahan kita masih besar. Nah karena itu kalau kita sebenarnya mendorong seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar yang hendak memberikan bukan hanya tambang yang juga diberikan kepada UMKM dan koperasi, tapi juga tanah-tanah. Ya, kalau kenapa yang besar bisa mendapatkan HGU ribuan, ratusan ribu hektar, kenapa masyarakat yang UMKM yang kecil ini nggak bisa juga dapat HGU nih 10-20 hektar, sehingga dari tanah itu terjadi pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, kita tidak memperdebatkan lagi apakah ekonomi dulu yang tumbuh baru pemerataannya atau seperti apa. Dia bisa simultan tuh, dan lebih tepat menggunakannya adalah pertumbuhan yang berkualitas. Ya, jangan tumbuh besar. Kan kita lihat ada satu provinsi tumbuh besar secara ekonomi, secara statistik tumbuh besar, tapi kemiskinannya juga besar. Itu artinya pertumbuhan itu tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Nah itulah karena itu program Pak Presiden terkait hilirisasi non tambang khususnya hortikultura itu harus direspon, dan kita bekerja dari awal pemerintahan ini terpilih, ketika Pak Bahlil terpilih jadi Ketua Umum. Concern yang paling utama itu adalah selain kemandirian energi yang memang semangat Pak Prabowo, lalu ketahanan pangan, lalu kita fokuskan untuk memperkuat hilirisasi ini. Oke. Sip ya. Enggak ini ya, jadi gini, tadi Ucok mestinya dijelasin bahwa semiloka yang dilakukan di Aceh itu melibatkan ya banyak pihak,
bukan hanya orang kampus, kemudian juga dari pemerintah, sekretaris Satgas ketika itu hadir. Kemudian yang paling pokok adalah pelaku-pelaku ekonomi. Nah, ini polanya seperti itu. Dan menurut pandangan Golkar, karena memang kita ini adalah ingin seluruh gerakan ekonomi ke depan, Nastacita itu harus diinspirasi oleh ideologi Pancasila, harus diinspirasi oleh nilai-nilai falsafah bangsa. Nah, apa nilai-nilai falsafah bangsa ini? Dikelola bersama. Ya kan ada di situ di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah ada guidance-nya juga di situ kan. Ya ekonomi asas kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan yang orientasinya adalah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Proklamasi itu di dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945 apa itu? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu hanya bisa dicapai apabila gerakan ekonomi ini melibatkan seluruh elemen bangsa sebagai keluarga besar Indonesia. Itu kan sebenarnya yang kita inginkan. Nah, itulah yang didesain oleh saudara Ucok. Ya, supaya ini jalan dengan demikian, sehingga dengan demikian ya pemerataan di mana melibatkan masyarakat selaku pelaku ekonomi melalui UMKM tadi, melalui koperasi dan melalui kelompok-kelompok masyarakat, dan ini mutlak harus kita lakukan gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian orientasinya oleh Presiden bahwa bagaimana ya disparitas sosial ya bisa kita hilangkan, kemudian kesenjangan ekonomi juga bisa diatasi, kemiskinan bisa diatasi dan lain-lain. Itu hanya bisa apabila seluruh gerakan pembangunan diinspirasi oleh ideologi Pancasila, falsafah bangsa, yang memang itu adalah kita ini ibarat rumah besar, yaitu rumah besar Indonesia. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Pak, terus sebenarnya dikit temu sudah kemarin Pak Bahlil kan antar Pak Presiden ke Singapura. Kenapa? Terus ada satu momen yang Pak Presiden tuh nggak menyalami Pak Bahlil itu. Masyarakat bilang kalau ada renggangan gimana Golkar melihat? Bagaimana renggang seluruh masalah Pak Bahlil ke Raja Ampat, mencoba mempelajari di situ, lalu ada fakta-fakta yang ambil melaporkan kepada Presiden. Atas dasar laporan informasi dan fakta-fakta yang lapang, kemudian Presiden mengambil keputusan. Loh, di mana kerenggangan? Ini kan sebenarnya begitu ya. Jadi, nah oleh karena itu kita di Partai Golkar ini masalah kehangatan kedekatan itu dilihat dalam perspektif visi, gagasan, pikiran. Nah, ya oleh karena itu maka Partai Golkar sudah mengambil ketetapan bahwa Partai Golkar berada pada bagian terdepan untuk melakukan Nastacita sebagai sebuah gerakan pembangunan, dan itu hanya bisa apabila diinspirasi oleh ideologi tadi. Wujudnya bentuk program itu basisnya adalah ide, gagasan, dan sebagai pencerminan pelaksanaan daripada karya kekaryaan. Jadi di situ dilihatnya kehangatan ada pada bagaimana ide dan gagasan itu yang menjadi instrumen kita, dan ini kita sudah buktikan bahwa Pak Bahlil betul-betul begitu ada masalah dalam keadaan rakyat senang atau marah, Pak Bahlil datang. Nah, itu yang selalu kita katakan di Golkar ini, bahwa sebenarnya bukan hanya karena ketua umum kami, tapi Pak Bahlil lah pada bagian terdepan untuk betul-betul mempraktekkan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, bahwa apapun yang kita lakukan harus mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Salah satu, rakyat marah harus datang, rakyat ada masalah harus dipelajari, ada kesulitan harus diberikan solusi, dan ini yang dilakukan oleh Pak Bahlil gitulah. Nah, ini cara berpikir Golkar, bahwa kedekatan harus dilihat dalam perspektif visi misi, bukan hanya sekedar dalam arti fisik gitu. Karena kalau hanya fisik tidak produktif, yang produktif itu adalah visi dan gagasan ya. Oke.